Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah mana mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Semoga kita termasuk orang yang taat dan berhak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Dewi Yuli. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul meneladani kisah Ashabul Kahfi. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan pada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, masa muda adalah di mana nafsu atau syahwat sedang menggelora, sehingga tidak jarang banyak pemuda yang terjerumus dalam kemaksiatan, apalagi mereka yang telah terpengaruh oleh pandangan hidup hedonis seperti muda poya-poya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Pandangan itu justru keliru, tidak logis dan tidak berdasar. Bagaimana mungkin hidup poya-poya akan menjadi kaya raya di usia tua, lalu bagaimana akan mati masuk surga dengan poya-poya di usia muda dengan menumpuk harta di usia tua? Semboyan itu keliru dan harus ditinggalkan karena tidak mendidik dan bahkan menjerumuskan. Namun, pemuda yang mampu mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah adalah yang terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Ashabul Kahfi atau para pemuda Kahfi yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dengan keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ke-18 di dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah pemuda itu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 10 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina miladunka rahmata wa hailana min amrina rasyada. Yang artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi, Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di dalam sebuah gua demi menyelamatkan diri dari pasukan pembunuhan oleh sang raja Daqyanus. Karena menolak untuk berhenti menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi dalam gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberikan petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni tauhid yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidur selama bertahun-tahun di dalam gua itu. Kisah ini dapat kita temukan sumbernya pada ayat 11 Quran surat Al-Kahfi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Yang artinya, maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua itu. Jadi, Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan cara ini mereka bisa tidur nyenyak hingga ratusan tahun. Berapa lama sebenarnya mereka tidur dalam gua itu menjadi perdebatan di antara dua kelompok dalam Ashabul Kahfi sendiri. Ketika telah bangun sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Kahfi ayat 12.
Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asnahum lina'lama ayul hizbaini as-soliba labisu amada. Artinya, kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiranya tentang lamanya mereka hidup di dalam gua itu. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dan para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri tauladan dari generasi ke generasi yang lain. Karena dari situlah akan lahirnya amal-amal yang soleh dan kehidupan di dunia ini yang buahnya akan dinikmati nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah dan hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Manusia biasa, tidak luput dari salah dan hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.